Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi adadi man shalla alaihi wa bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama amartana bis salati alaihi wa kama tuhibbu ay yusalla alaihi wa kama yanbaghi ay yusalla alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Nahdlatul Ummah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan beliau pernah memberikan satu pesan pada para sahabat bahwa ada beberapa nikmat, atau tepatnya ada 4 nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kalau tidak kita pelihara dan tidak kita jaga dengan baik, maka nikmat itu akan hilang oleh 4 hal yang lain. Ada 4 nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, nikmat itu akan hilang dengan dirusak oleh 4 hal yang lain. Yang pertama adalah nikmat agama. Jadi Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu sebuah nikmat. Indikasinya bahwa kita tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah nikmat karena kita menganggap hal itu biasa-biasa saja. Kita oleh Allah ditakdirkan untuk memeluk agama Islam ini, ya kita anggap biasa saja. Hal itu nikmat yang luar. Agama oleh Mahmud Saltud didefinisikan oleh wad'un ilahiyun syaikun lidawil ukuli bikhtiyarihim isya'adati bidzarain. Agama itu adalah wad'un ilahiyun, resepnya Allah. Itu menjadi bagian dari Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita manusia ini. Sa'ikun bisa'adah fid darain, yang menopang menuntun hidup kita supaya hidup kita ini benar-benar bahagia, tidak hanya sekedar bahagia di dunia tetapi juga bahagia di agama. Dengan alih agama ini ditunjukkan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dengan agama ini kita ditunjukkan bagaimana cara kita bermuamalah, berhubungan dengan agama ini pula kita ditunjukkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak. Tanpa agama kita tidak tahu bagaimana kita menyembah Allah. Coba kita bisa nggak bayangkan seandainya tanpa agama, tanpa tuntunan Al-Quran, tanpa tuntunan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tuntunan dari para ulama-ulama,
Bisa nggak kita melaksanakan ibadah sholat misalnya? Umpama gak ono Al-Qur'an, umpama gak ono hadis, jenengan gawe acara piye salatne? Mboten saged to nggih. Seandainya tanpa tuntunan agama, tanpa tuntunan Al-Qur'an, tanpa tuntunan hadis, jenengan niku supaya anak bener sah kan apa iso mbayang tanpa tuntunan Al-Qur'an, tanpa tuntunan sunnah. Contoh-contoh ulama-ulama yang terbaik. Enggak bisa. Oleh karena itu suatu nikmat yang luar biasa yang itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dalam hal ini adalah misalnya hewan dan tidak diberi agama oleh, tetapi nikmat agama yang begitu besar, nikmat agama ini lah awake dhewe melok agama Islam ini itu akan sia-sia, akan hilang rohnya kalau kita mempunyai sifat hasad. Saya ulangi, nikmat agama yang begitu besar itu akan menjadi tidak bermakna. Agama itu menjadi hilang substansinya kalau kita ini punya penyakit yang namanya hasad. Hasad itu iri dan hati bisa menggagalkan substansi agama itu. Apa iri hati itu? Hasad itu apa? Hasad itu kita tidak terima kan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, dengan kemudian menempuh segala cara agar nikmat itu berpindah kepada wong mendapat nikmat kita itu tidak terima. Kemudian kita berpikir, kita berupaya bagaimana nikmat itu geser pindah kepada kita. Kalau kita jualan misalnya dan kopi, trek, ada warung berdekatan, warung kopi ini ya podo kopi kalau kemudian toko atau warung sebelah ini lebih ramai, pengunjungnya lebih banyak, jualnya lebih ramai, sementara di sisi yang lain toko kita ini sepi atau warung kita ini sepi, kita kemudian merasa tidak terima. Kok warunge tonggoku rame, laris, warungku kok sepi. Kalau sudah berangkatnya tidak terima, maka kemudian dia berupaya menempuh segala cara. Bikinlah fitnah. Bikin fitnah. Fitnahnya apa? Macam-macam. Jenengan yang lebih ahli. Oh, fitnah misalnya ramuan apa gitu misalnya, ramuan sugihan misalnya, isu bahwa sing dodol kuwi mencari pesugihan di mana misalnya, kan fitnah.
Fitnah agar apa? Agar pengunjung itu sepi. Harapannya apa? Pengunjung itu kemudian pindah ke warung. Ya. Inilah yang disebut dengan itu termasuk penyakit kronis. Dewe ini kok terjangkit penyakit hasad. Ya enak di dunia, dunyone ya gak penak, hatta fil akhirah, sampai akhirat pun juga enggak. Jadi orang yang punya penyakit hasad hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah. Wong meren, wong iri itu dia hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya selalu dari waktu ke waktu dihantui oleh kaget, was-was. Ini tuku sepeda motor, mumet dia. Urung sempat kepikiran tuku sepeda motor, tonggone tuku mobil. Migren dia. Mot. Itu akan berbeda dengan mentalitas orang yang beragama yang sesungguhnya, yang diajari oleh Rasulullah, yang diajari oleh Al-Quran. Kalau kita menempatkan orang lain mendapatkan nikmat, supaya kita juga ikut bersyukur. Alhamdulillah, tonggoku sepedae banyak. Oh, tambah sergep nang. Oh, kanthi sepeda anyar gampang nih. Ini apa mboten ndonga ngoten. Nate Mbah ngoten Mbah. Nate nggih. Alhamdulillah. Angel to nggih. Jadi orang yang punya sifat hasad itu gak enak. Nang donyane ya was-was, nang donyane dihantui oleh kekhawatiran, kamar kesaingan, kamar ketinggalan, kamar kalah karo tonggolan. Nyapo ono tenung, nyapo ono santet, itu sebagian besar karena bermuara dari hidreng, dari iri. Yen tokone sepi, pantet ya. Santet Pak Rami. Golek pesugihan anti sepi ya. Gak karu-karuan. Kak jauhnya tadi agama yang begitu besar sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini menjadi hilang substansinya dengan adanya penyakit yang menjangkit kita, yaitu berupa penyakit iri. Dan mestinya agama itu adalah menuntun kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hasad sebaliknya menjerumuskan kita ngenes nang donyane, ngenes di akhirat. Nyapa ngenes di akhirat? Begini, orang yang hasad itu pada hakikatnya adalah orang yang protes, mendemo Allah Subhanahu
Di orang yang hasud, iri itu hakikatnya dia sedang tidak terima dengan keputusan, kan sangat tidak sopan Tony. Kan sangat orang duwe toto ngomong. Wong seorang hamba, orang anak buah hamba kok tidak terima keputusan majikan, itu sangat tidak sopan. Maka ini yang akan menjadi penyebab pula dia akan beri siksaan oleh Allah Subhanahu. Karena itu jamaah kita hilangkan, kita obati penyakit kronis yang menimpa, yang menjangkit pada diri kita. Untuk mendeteksi apakah kita ini punya penyakit dengki, iri, hasad atau tidak, gampang. Untuk mendeteksi dini awake dhewe ini punya penyakit hasad atau tidak itu gampang. Ya, saya pernah sampaikan, kalau ada orang lain menerima nikmat itu kita alhamdulillah, atau kita malah justru susah. Itu ukurannya. Kalau kita ini menyaksikan orang lain selalu mendapatkan nikmat dan kita selalu bersyukur, kita alhamdulillah, oh berarti Allah kita. Ukuran yang kedua adalah kalau orang lain, bisa jadi tetangga, bisa saja itu saudara, mendapatkan musibah, sikap kita bagaimana? Apakah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ikut prihatin, atau justru kita bersorak gembira? Rasa no. Kalau kita mendapati orang lain susah, kita ikut susah, insya Allah atau dreng. Tapi nek orang lain susah, saudara kita susah, kita malah gembira, itu alamat, itu indikator tengere yang terjangkit penyakit bahaya dari corona. Kenapa saya sebut lebih bahaya dari corona? Corona itu pol-pole ngurmati nang donya sengsara ngono tok lho. Jane ya mboten sengsara kok. Cucuk loro terus mati kan jane nggih mboten sengsara to nggih. Ape wong kan mbuh corona mbuh ora kan yo mati padha ae. Hasad ini sengsaranya tidak hanya di dunia, sengsaranya ini dibawa sampai yang saya sebut penyakit hasad ini jauh lebih banyak. Kita hilangkan hasad itu, kita senantiasa thinkingnya. Orang bahagia, kita ikut bahagia. Kan kebahagiaan itu senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, nikmat Allah yang luar biasa adalah akal. Apa? Oke, misalnya. Tapi akalnya mboten sehat.
triliunan tapi ganggu yude. Kian aku wae turun dalan. Nah, apa artinya bondo sing akeh itu? Kan padha karo ora duwe. Karena itu modal sosial kapital yang Allah berikan kepada kita berupa akal ini luar biasa. Lah akal itu sendiri menjadi bagian dari bagaimana Allah melengkapi kita ini sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kita ini makhluk yang paling sempurna. Itu diantaranya karena akal. Dengan akal itu kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang pantas, ini yang tidak. Ya, karena itu kita syukuri itu. Cuma keberadaan akal ini akan menjadi hilang manakala kita ini punyai karakter ghadab. Karakter ghadab, gampang Jadi orang yang marah itu akalnya sedang. Maka jangan heran kalau jenengan menyaksikan orang marah, maka dia menjadi tidak normal. Saya ulangi. Marah itu bisa menghilangkan eksistensi akal. Buktinya, jenengan titeni mah. Wong sing nesu itu kan semua yang dikatakan menjadi tidak normal, semua yang dilakukan pun juga tidak. Sehingga nanti kalau sudah marah, kalau sudah selesai, dia menyesal. Nah pada saat marah dia sedang kehilangan akal. Sehingga orang yang marah itu satu, berkatanya juga tidak teratur. Teman-teman ngajinya itu ya jamaah ini, tapi kalau marah itu yang dipanggil bukan teman-teman yang di sini. Tangran kan apa? Bu. Garan. Guguk. Itu kan tidak normal berarti. Yang disebut itu bukan jamaah pengajian Masjid Nahdlatul Ummah, yang dipanggil itu tempat-tempat yang jauh di sana. Mengurangi ujaran loh kok ya nyelui kangeran. Gimana? Nyelui guguk. Itu kan indikasi bahwa akal itu hilang dengan kita marah. Karena itu kita hindari betul itu. Perilaku juga begitu, tidak normal. Orang marah itu perilakunya menjadi tidak kering, larang-larang, banteng. Kan tidak normal tuh niku. Kursi ditendang. Masa wis gak nesu, akhirnya krasa sikile loro. Waras napa mboten niku? Kan mboten to. Dan itu berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, tingkat marahnya itu beda. Wong sing nesu niku buantingan ngoten niku. Ana sing wong nesu niku bengok-bengok. Nek kula niku nesu malah meneng, Pak. Jadi kalau nesu malah meneng. Mengapa meneng? Saya menghindari keluar kata-kata yang enggak ngena itu. Dan saya menghindari perilaku pula yang tidak. Bojo kula niku nampal nek kula meneng niku berarti mboten cocok ngoten biasanya kula namung.
karena saya hilangkan resiko-resiko terburuk dari marah itu dan sambil mengingat apa sih untungnya saya marah itu. Dua hal ini kemauan yang kita sampaikan, kita lanjutkan nanti setelah. Semoga bermanfaat, semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pemarah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.